Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gunang Pinjol. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi pinjaman online ilegal yang tentunya teman-teman bisa mengajukan pinjamannya di sini ya. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini agar saya selalu bersemangat dalam memberikan informasi seputar pinjaman online. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya hingga berkembang sampai saat ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Terima kasih. Nah guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pinjaman online senilai 8 juta rupiah. Walaupun teman-teman baru bikin akun, teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 8 juta rupiah. Nah, untuk pinjaman ini ya merupakan salah satu pinjaman online yang ilegal. Ingat ya teman-teman, ilegal. Kenapa saya mereviewkan atau menginformasikan pinjaman online ilegal? Karena sesuai dengan himbauan dari Kominfo, bagi teman-teman yang sudah pernah minjam di ilegal atau terjerat pinjaman di ilegal nggak usah bayar, karena himbauan Kominfo bahwa pinjamlah sebanyak-banyaknya di pinjaman ilegal dan tidak usah dibayar. Itu supaya agar pinjaman online ilegal ini tidak merajalela dan bisa kehapus dan teman-teman kembali minjam di pinjaman online yang legal. Nah, untuk salah satu pinjaman online ilegal ini baru rilis ya sekitar tanggal 25 Mei 2022 dan ini juga masih fresh dan masih banyak butuh nasabah ya. Jadi silakan jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman online yang ilegal, silakan langsung aja simak video ini, jangan di skip ya, nanti biar nggak gagal paham. Langsung ya, yang saya maksud adalah Selamat Pinjaman. Nah, untuk aplikasi pinjaman Selamat Pinjaman ini bisa teman-teman langsung download aja di Play Store. Langsung klik Selamat Pinjaman, di sana sudah ada di Play Store, tinggal di download dan tunggu diunduh dan diinstal di handphone teman-teman. Nah, yang di sini ya yang diperlukan hanyalah eKTP dan nomor handphone yang aktif. Nah, untuk pengisian data untuk di Selamat Pinjaman ini teman-teman nggak perlu mengisi data yang banyak ya. Mereka cuma meminta nomor rekening, kemudian untuk upload KTP, udah. Dan teman-teman nggak perlu mengisi data pekerjaan, data informasi pribadi, nomor kontak darurat. Nah, di aplikasi ini tidak perlu menggunakan nomor kontak darurat. Yang pasti teman-teman harus menyiapkan eKTP dan nomor handphone yang aktif serta nomor rekening sesuai nama teman-teman. Oke, kita masuk cara pengajuannya ya. Silakan pertama-tama teman-teman download aplikasi Selamat Pinjaman yang ada di Play Store. Silakan ketik ya Selamat Pinjaman, nanti akan muncul di Play Store dan silakan teman-teman install terlebih dahulu aplikasinya di handphone teman-teman. Silakan tunggu beberapa saat sampai aplikasi selesai terunduh atau selesai terinstall. Nah, kemudian siapkan nomor handphone yang aktif agar bisa kode OTP-nya bisa terkirim ke handphone teman-teman. Kemudian setelah teman-teman mendownload aplikasinya, nanti akan muncul pemberitahuan untuk kita mengakses lokasi yang diminta. Jadi untuk pengakses lokasinya silakan teman-teman baca ya. Mereka hanya meminta untuk mengakses lokasi, kemudian kontak dan juga penyimpanan. Jadi saran saya harus berhati-hati ketika teman-teman mengajukan pinjaman online di ilegal. Pastikan teman-teman menggunakan handphone yang memang untuk mengajukan pinjaman online, bukan handphone pribadi ya. Karena ketika kita akan mengajukan pinjaman di ilegal, mereka pasti akan meminta mengakses di nomor kontak, kemudian media dan juga perangkat lainnya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan handphone yang bukan handphone pribadi biar datanya aman, oke? Kemudian langkah selanjutnya teman-teman akan diminta untuk meregister menggunakan nomor handphone yang aktif. Silakan masukkan nomor handphone teman-teman yang aktif agar
kode OTP-nya bisa langsung terkirim ke handphone teman-teman dan teman-teman bisa lanjut mengajukan pinjamannya. Nah, di sini ya, teman-teman menggunakan nomor handphone aktif nanti masuk ke handphone teman-teman dan nanti silakan bikin password yang ingat agar tidak lupa ya. Nah, langkah selanjutnya nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi nama, nomor rekening, dan juga nama rekening. Pastikan nama akun dengan nama rekening sama ya, jangan sampai berbeda karena salah satu tingkat agar di ACC adalah nama rekening sama dengan nama peminjam. Nah, pastikan teman-teman sudah mengisi nomor rekening dengan benar agar ketika pinjaman teman-teman disetujui langsung masuk ke rekening teman-teman. Namun jika nomor rekening yang teman-teman masukin salah, maka disetujuinya pinjaman bisa jadi disetujui jadi ditolak karena nomor rekeningnya salah dan alhasil dana yang akan kita pinjam tidak masuk ke nomor rekening teman-teman. Nah, nanti setelah teman-teman mengisi nomor rekening, maka keluarlah limit yang bisa teman-teman pinjam. Nah, di sini saya mendapatkan limit senilai Rp1.800.000 dari saya mengisi data nomor rekening tadi. Nah, jadi untuk pinjaman di Selamat Pinjaman ini kita bisa mendapatkan pinjaman dari Rp500.000 sampai dengan Rp8 juta. Nah, ketika kita mengajukan pinjaman di Selamat Pinjaman ini, nanti mereka akan memberikan pinjaman yang cocok untuk kita ya. Jadi di sini saya mendapatkan Rp1.800.000. Untuk limit pinjaman ini setiap orang berbeda-beda ya, jadi nggak semua sama karena mungkin masih ada ketika teman-teman mengajukan, mana tahu teman-teman mendapatkan limit yang lebih besar dari saya, bisa jadi teman-teman mendapatkan limit 3 juta, 5 juta, bahkan sampai dengan 8 juta karena di sini rentan limitnya ya dari 500.000 sampai dengan 8 juta rupiah. Nah, setelah teman-teman memilih limit pinjamannya, silakan teman-teman klik lanjut untuk mendapatkan proses verifikasinya. Nah, di sini saya sudah selesai memverifikasi data saya oleh pihak pinjaman online Selamat Pinjaman. Jadi, saya menunggu kurang lebih 30 menit untuk masuk dana ke rekening saya. Nah, banyak yang bertanya ya, kenapa pinjaman selalu ditolak? Itu dikarenakan salah satunya nomor rekeningnya bisa jadi salah atau nomor rekeningnya beda dengan nama akun kita atau nomor kontak darurat atau nomor handphone kita yang tidak aktif. Nah, untuk ACC atau tidaknya itu tergantung dari perusahaan pinjaman online. Apakah teman-teman layak untuk diberikan pinjaman atau tidak? Makanya itu tergantung dari perusahaannya. Nah, di sini saya hanya memberikan informasi tentang pinjaman online. Nah, itulah informasi dari saya tentang pinjaman online ilegal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan pesan saya, gunakanlah pinjaman ini dengan bijak. Jangan lupa dibayar pinjamannya tepat waktu agar teman-teman bisa mendapatkan limit yang lebih besar. Dan tolong hindari yang namanya gagal bayar agar teman-teman tidak terjerat dengan yang namanya pinjaman online. Nah, gunakanlah dengan bijak, bayar tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.